Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lastari, praktikan dari kelompok 3, mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan 6 soal eh, terakhir yang telah diberikan. Yang dimana soalnya itu langsung saja kita bahas itu ada inputkan sebuah string X dan terdapat 5 opsi. Nah, ini untuk soalnya. Langsung saja kita bahas untuk soal ini. Yang pertama itu ada flowchartnya, yang dimana di sini ada fungsi main, itu ada start, lalu eh, proses string X sama dengan hasil A, B, dan opsi. Lalu input variabel A dan B, eh, masuk ke ambil substring X, A, B hasil 0, lalu output cetak output hasil NDL dan N. Lalu di sini fungsi untuk flowchart fungsi ambil substring itu ada start, lalu cek indeks besar dari sama dengan B atau A plus indeks besar dari sama dengan X length. Ini jika ia bernilai true akan menghasilkan return, dan jika ia benar false akan menghasilkan eh, proses hasil plus sama dengan X array A plus indeks dan menghasilkan output ambil substring dan ending. Lalu selanjutnya ada fungsi varian dan fungsi input data. Di sini yang pertama itu start, lalu jumlah sama dengan 0, hitung jumlah data n o jumlah main jumlah per n total selisih sama dengan 0. Lalu hitung total selisih kuadrat, dan yang terakhir itu outputnya return total selisih per n ending. Lalu di sini untuk flowchart input dan fungsi input data itu ada start, lalu proses posisi bisa sama dengan n, di mana jika dia benar true akan return, dan jika ia benar false akan data array posisi, dan outputnya input data n posisi plus 1 dan ending. Dan di sini ada juga flowchart fungsi tampilkan hasil, di mana ada start, lalu inputkan varian populasi dan outputkan varian NDL dan ending. Nah, itu untuk soal dan flowchartnya. Sekarang kita ke CBP-nya. Di sini untuk eh, C++ itu ada include your stream using Nashville std, di mana ini ambil substring ada X, A, B hasil dan indeks bertipe data integer dan bertipe data string. Dan jika indeks B sama B kurang dari sama besar dari sama indeks besar dari sama dengan B, atau A plus indeks besar dari sama dengan X, maka return. Lalu di sini untuk hasil bersama dengan X array A plus indeks ini untuk ambil substringnya itu X, A, B hasil indeks plus 1. Lalu di sini ada fungsi in main-nya, yang dimana X dan hasil bertipe data string, dan variabel B, A, B, dan opsi bertipe data integer. Di sini tampilkan ke layar, masukkan string X dan simpan ke variabel X. Lalu tampilkan ke layar, pilih opsi 1, simpan di variabel opsi. Di sini jika opsi sama dengan 1, maka tampilkan ke layar, masukkan nilai A dan B, dan simpan di variabel A dan B. Dan yang terakhir, tampilkan ke layar substring hasil. Nah, langsung saja kita run setelah kita bahas flowchart dan codingannya, kita run. Nah, di sini masukkan string X itu kita ibaratkan 3, lalu pilih opsi 1. Nah, di sini
Nah, itu untuk codingan yang pertama. Lanjut kita ke Samsung yang kedua. Kita lanjut ke Samsung yang kedua itu eh, soalnya misalkan terdapat sebuah fungsi fx berikan dua opsi apakah ingin menghitung luas poligon bawah atau luas poligon atas. Nah, di sini ada flowchart yang sudah saya buat itu ada fungsi main di mana start lalu input variabel A, B, dan N, input pilihan, lalu proses hitung luas A, B, N pilihan luas, lalu proses pilihan sama dengan B atau pilihan sama dengan A. Jika ia bernilai true akan mencetak hasil pilihan B atau bawah atas. Dan jika ia bernilai false akan mencetak pilihan tidak valid dan NDL. Lalu di sini akan menampilkan output BN luas NDL dan yang terakhir ending. Nah, di sini ada fungsi hitung luasnya yang dimana ada star, lalu di sini eh, kita masuk ke proses dx sama dengan b di min a per n luas sama dengan 0 i sama dengan pilihan sama dengan b hingga n di mana jika ia benar false ia akan langsung ke ending dan jika ia benar true ia akan melakukan proses x min i sama dengan a plus i min 1 dikali dx dan luas plus sama dengan f x min i dikali dx. Nah, ini untuk flowchartnya langsung ke CPP-nya. Di sini untuk CPP-nya itu sendiri ada input iOS frame, di sini speed std, di sini ada variabel x yang bertipe data double, lalu ada hitung luas yang dimana ada variabel A, B, N pilihan dan luas yang bertipe data double. Lalu di sini ada DX sama dengan B min A per N, ada luas sama dengan 0. Lalu di sini masuk ke pengulangan integer I sama dengan pilihan sama dengan B, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Di sini double X I sama dengan A plus I min 1 dikali DX. Lalu di sini ada fungsi main di mana ada variabel A, B, dan luas itu bertipe data double, variabel N bertipe data integer, dan pilihan bertipe data char. Di sini tampilkan ke layar, masukkan nilai A dan simpan ke variabel A. Tampilkan ke layar, masukkan nilai B dan simpan ke variabel B. Masukkan jumlah partisi N dan simpan ke variabel N dan pilih B untuk luas poligon bawah atau A untuk luas poligon atas dan simpan ke variabel pilihan. Lalu hitung luas A, B, N pilihan dan luas. Di sini jika pilihan sama dengan B atau pilihan sama dengan A, maka tampilkan ke layar luas poligon yang bawah ataupun atas. Lalu di sini jika tidak maka akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Nah, itu untuk konsep untuk codingan yang sudah kita run. Nah, masukkan nilai A itu kita ibaratkan 6, lalu masukkan nilai B itu 9, masukkan jumlah partisi itu 4. Nah, di sini kita pilih B itu untuk luas poligon bawah dan untuk luas poligon atas itu kita pilih A. Nah, di sini luas poligon atas dari fungsi fx di interval itu 69 dengan 4 partisi adalah 154, 406. Nah, itu untuk soal yang kedua. Kita lanjut ke soal ketiga.
Untuk opsi ketiga itu di sini inputkan n, tampilkan n deret bilangan Fibonacci dan hitung hasil dari Fibo satu hingga Fibo n. Nah, ini sudah saya buat vouchernya, itu ada fungsi main dan fungsi Fibo yang dimana ini start, inputkan variabel n, lalu I sama dengan 0 hingga n-1. Di sini ada jika ya, maka pengguna diminta untuk memasukkan Fibo I dan disimpan ke array I plus plus. Lakukan terus kondisi ini hingga tidak kondisi tidak terpenuhi. Lalu di sini untuk fungsi Fibo itu ada start, lalu proses return n kurang dari sama dengan 1, Fibo n min 1 plus Fibo n min 2 dan ending. Nah, di sini ada juga uh, flowchart untuk fungsi hitung hasil, di mana ada start, lalu hasil 1 sama dengan 0, masuk ke perulangan I dari 1 hingga N. Jika ia false, ia akan langsung ke ending. Jika ia true, ia akan menampilkan hasil plus sama dengan Fibo I dikali ABS N dikurang Fibo N min 1, disimpan ke array I plus plus dan yang terakhir ending. Langsung kita ke bagian CPP-nya. Di sini sudah saya buat CPP-nya. Itu yang pertama ada fungsi input IOSTEM dan fungsi using PSTD, ada variabel n yang bertipe data integer. Lalu di sini ada return n kurang dari sama dengan 1, yang dimana n Fibo n min 1 plus Fibo n min 2, dimana di sini ada hitung hasil yang dimana ada variabel n dan hasil yang bertipe data integer, lalu hasil sama dengan 0 masuk ke perulangan, integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan n, I plus plus hasil plus sama dengan Fibo I dikali ABS n min Fibo n min 1. Di sini masuk ke fungsi main yang dimana ada variabel n dan hasil yang bertipe data integer, lalu tampilkan ke layar, masukkan nilai n dan simpan ke variabel n, lalu tampilkan ke layar deret Fibonacci hingga n, dan masuk ke perulangan integer I sama dengan 0, I kurang dari n, I plus plus, lalu simpan ke variabel Fibo I, lalu tampilkan ke layar NDL, lalu di sini hitung hasil N dan hasil, di mana tampilkan ke layar hasil dari perhitungan adalah hasil. Nah, di sini langsung saja kita run, di mana kita diminta untuk masukkan nilai N. Jadi jika kita masukkan nilai N itu 4, maka dari Fibonacci hingga N itu 0112, hasil dari perhitungan adalah 23. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut lagi, ini mencari nilai KPK dan SPB dari bilangan sebanyak N di input pengguna menggunakan rekursif. Nah, di sini sudah saya buat fungsi main, di mana ada start, input variabel N, proses N kurang dari 1 atau N
besar dari max, lalu di sini juga ya itu akan menampilkan eh, eh, input jumlah bilangan tidak valid, lalu di sini jika ia false ia akan melakukan proses i kurang dari n, bilangan keberapa yang akan dipilih, i dan i plus plus. Di sini untuk hasil FPB itu diisi dengan FPB uh, right end dan hasil KPK diisi dengan KPK right end dan menghasilkan output hasil FPB dan hasil KPK. Di sini ending. Nah, selanjutnya ada fungsi voucher, fungsi hasil FPB dan KPK. Ini untuk beralih start, kita lakukan, kita masukkan input, kita lakukan prosesnya, lanjut terus jika ia bernilai true, false, kita lakukan lagi proses hingga ending. Nah, di sini juga ada project fungsi proses kertas dan project fungsi tampilkan luas. Di sini ada start, kita lakukan proses, kita outputkan, input, masuk lakukan proses, hingga ending atau selesai. Di sini juga sama, kita uh, awali dengan start, lalu posisi besar dari sama dengan 1, posisi plus 1, luas area posisi, dan um, menampilkan output, tampilkan luas dan ending. Nah, itu untuk soal dan vouchernya. Langsung saja kita ke CPP-nya. Nah, di sini untuk CPP-nya itu menggunakan fungsi input IOSTEM dan using next PSTD. Di sini ada eh, beberapa codingan seperti mencari FPB, KPK. Ini jika if B sama dengan 0, maka return A. Untuk FPB B, A mod B, ada juga untuk KPK return A dikali A pangkat B per A dikali B per FPB A pangkat B, ada juga FPB array jika N sama dengan 1, KPK uh, array jika N sama dengan 1 juga. Ada di sini ada fungsi main yang dimana ada variabel N yang bertipe data integer, tampilkan ke layar, masukkan jumlah bilangan maksimal, simpan di variabel N, lalu masuk ke jika N kurang dari 1 atau N besar dari max, maka tampilkan pesan atau tampilkan ke layar jumlah bilangan tidak valid. Sampai ke di sini tampilkan ke layar FPB dari bilangan adalah hasil FPB dan KPK dari bilangan adalah hasil KPK. Ini untuk codingannya bisa dilihat. Langsung saja kita run. Nah, di sini masukkan jumlah bilangan maksimalnya 100. Di sini saya masukkan bilangan 24. Untuk bilangan ke 1 kita urutkan saja. Nah, jadi untuk FPB dari bilangan adalah 1 dan KPK dari bilangan adalah 637.560. Itu untuk eh, mencari dan mencari
bilangan KPK dan FPB. Langsung saja kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Di sini untuk soal selanjutnya itu mencari bilangan prima ke n iteratif function call by value. Nah, di sini ada flowchart fungsi main yang dimana start, input n, result, lalu bilangan prima ke berapa ke n adalah result ndl dan n. Lalu sudah ada fungsi flowchart fungsi isi prima, ada start, lakukan proses 6 sama dengan kurang dari sama dengan 1, return false, lakukan perulangan hingga kondisi tidak terpenuhi dan ending. Lalu di sini ada fungsi prima di mana start, lakukan proses hingga kondisi tidak terpenuhi dan melakukan output return 6 dan ending. Langsung saja kita ke bagian codingannya. Nah, di sini ada fungsi input stream dan using std, ada 6 bertipe data integer, jika 6 kurang dari sama dengan 1, maka return false, masuk ke perolangan integer i sama dengan 2, i kali i kurang dari sama dengan 6, i plus plus, dimana jika 6 mod 1 sama dengan 0, return false. Sini integer nth prime n variabel n bertipe data integer, in count sama dengan 0, in 6 sama integer count sama dengan 0, integer 6 sama dengan 2. Di mana sini ada while count kurang dari n, jika isi prime 6 maka tampilkan maka count plus plus, jika count kurang dari n maka num plus plus. Nah, di sini retronom, lalu di sini ada fungsi main di mana ada variabel n bertipe data integer, masukkan tampilkan ke layar, masukkan bilangan n, simpan ke variabel n, lalu yang terakhir tampilkan ke layar bilangan prima ke n adalah berapa. Nah, di sana langsung saja kita run. Nah, di sini kita masukkan bilangan n, lalu kita jadi masukkan bilangan n. Di sini n itu saya ibaratkan 3, jadi bilangan prima ketiga adalah 5. Nah, itu untuk codingan yang kita lanjut lagi untuk soal selanjutnya dan soal yang terakhir. Soal terakhir. Nah, di mana di soal terakhir ini kita diminta untuk buat program untuk memeriksa apakah suatu bilangan ada bilang Armstrong atau bukan. Contohnya input 9474, outputnya bilangannya 9474 merupakan bilangan Armstrong. Nah, di sini ada fungsi utama di mana ada start, input n, jumlah digit diisi dengan hitung digit n, hasil diisi dengan jumlah, lalu kita lakukan proses hingga ada proses hasil sama dengan n. Jika ia benar true akan mencetak output bilangan n merupakan Armstrong, dan jika benar false akan mencetak output bilangan n bukan Armstrong dan ending. Lalu ada fungsi memeriksa bilangan Armstrong atau bukan, itu ada start, angka pangkas, lalu lakukan semua proses seperti pangkat sama dengan 0, return 1 jika ia benar, dan jika ia salah akan melakukan menampilkan return angka dikali pangkat, angka pangkat min 1. Lalu di sini ada variabel n di mana melakukan proses n sama dengan 0, jika ia benar ia akan menampilkan return 0, jika ia salah akan mencetak return i plus hitung di n per 10. Di sini juga ada variabel n jumlah digit, di mana di sini jika ia lakukan proses n sama dengan 0, dimana jika ia benar ia akan menampilkan data 0, dan jika ia salah akan menampilkan data pangkat. Nah, dan yang terakhir ending. Nah, ini untuk flowchartnya. Kita langsung ke bagian CPP-nya. Nah, di sini untuk CPP sama seperti codingan-codingan sebelumnya, itu menggunakan
fungsi input Gaussian dan Wissonian speed STD, ada angka dan pangkat dari tipe data integer. Jika pangkat sama dengan 0 maka return 1, return angka plus pangkat itu angka, pangkat min 1. Lalu sudah ada hitung digit. Setelah itu ada jumlah pangkat digit, dan dimana jika untuk hitung digit jika n sama dengan 0 maka return 0, dan untuk pangkat digit juga sama, jika n sama dengan 0 akan return 0. Nah, di sini ada fungsi in main yang dimana ada n ada variabel n yang bertipe data integer, dan si tampilkan ke layar atau cout, masukkan bilangan dan simpan ke variabel n. Dan di sini ada jumlah digit sama dengan hitung digit, hasil sama dengan jumlah pangkat digit n jumlah digit. Nah, di sini jika hasil sama dengan n maka akan menampilkan pesan bilangan yang merupakan bilangan Armstrong, dan jika tidak maka akan menampilkan pesan bilangan bukan bilangan Armstrong. Nah, itu untuk kodenya. Langsung saja kita Nah, itulah beberapa soal lampiran yang bisa saya sampaikan, bisa saya jawab. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.